Selamat pagi Pak Sigit, kami dari kelompok Kerajaan Tarumanegara. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang Kerajaan Taruman. Jadi anggota dari kelompok kami sendiri ada Alensia, ada saya sendiri atau Felicia Theodora, dan juga Renato Virya Subroto. Lalu adapun topik pembahasannya yaitu ada sejarah berdirinya Kerajaan Tarumanegara, kehidupan sosial budaya Kerajaan Tarumanegara, kehidupan ekonomi Kerajaan Tarumanegara, kehidupan politik Kerajaan Tarumanegara, dan juga peninggalan sejarah Kerajaan Tarumanegara. Pengenalan sejarah berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Dalam catatan sejarah, Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua kedua di Indonesia yang sekarang terletak di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Tarumanegara adalah sebuah kerajaan yang pernah berdiri pada abad ke-4 hingga 7 Masehi, tepatnya di Pulau Jawa bagian barat. Nama tersebut berasal dari dua kata, yaitu Taruma dan Negara. Negara memiliki arti kerajaan atau negara, sementara Taruma atau Nila diambil dari nama sungai Citarum yang membelah Jawa Barat dan disesuaikan dengan letak kerajaan Tarumanegara yang berada di tepi sungai Citarum. Lalu adapun sejarah berdirinya Kerajaan Tarumanegara, yaitu kerajaan ini didirikan oleh Raja Dirajaguru Jayasingawarman pada tahun 358 hingga 382 Masehi. Raja Dirajaguru Jayasingawarman merupakan seorang maharesi atau pendeta dari Salankayana di India. Dia mengungsi ke Nusantara karena kerajaan tempat asalnya ditaklukkan oleh kerajaan Magadha. Dalam naskah Wangsakerta, dikatakan pada abad keempat Masehi, Nusantara didatangi oleh sejumlah pengungsi dari India yang mengungsi akibat terjadi peperangan besar. Lalu umumnya pengungsi tersebut berasal dari daerah kerajaan Palawa dan Chalankaya di India. Salah satu rombongan pengungsi tersebut dipimpin oleh seorang maharesi yang bernama Jayasingawarman. Ketika telah mendapatkan persetujuan dari Raja Dewa Warman ke-8, Raja Salangkanegara, mereka lalu membangun tempat pemukiman baru di dekat Sungai Citarum. Pemukiman tersebut dinamakan Taruma Desya atau Desa Taruma. 10 tahun berjalan, ternyata Taruma Desya banyak didatangi oleh orang-orang dan menjadi besar. Pada akhirnya, wilayah yang hanya setingkat desa tersebut berkembang menjadi kota atau negara. Kerajaan Tarumanegara berpusat di Sundapura yang saat ini dikenal dengan sebutan Bekasi. Wilayah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara hampir meliputi seluruh wilayah Jawa Barat dan juga Banten. Menurut Prof. Dr. Purbajaraka, letak Keraton Taruma itu berada di daerah Bekasi karena berdasarkan keterangan yang terdapat pada prasasti Tugu mengenai penggalian Sungai Candrabaga yang alirannya melewati istana sebelum sampai ke laut, dijelaskan bahwa Sungai Candrabaga berasal dari bahasa Sanskerta. Bila diubah ke dalam bahasa Indonesia, maka menjadi Baga Chandra, dengan Chandra yang artinya bulan dan dalam bahasa Sunda yaitu Sasi. Sehingga Baga Chandra menjadi Baga Sasi, yang lambat laun kemudian berubah menjadi Bekasi. Kerajaan ini diperkirakan sudah ada sejak abad ke-5, sejaman dengan Kerajaan Kutai. Hal ini diperkuat dengan berita dari Tiongkok yang menjelaskan bahwa Trolomo atau Tarumanegara mengirimkan utusan ke Tiongkok pada tahun 528 hingga 666 Masehi untuk kunjungan persahabatan yang didasari atas hubungan dagang, di mana Tuolomo ini disebutkan terletak di sebelah tenggara Tiongkok. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Tarumanegara. Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Masuknya pengaruh India ke dalam kehidupan masyarakat Kerajaan Tarumanegara tentu merubah kehidupan sosial yang kemudian mengenal kebudayaan Hindu. Beberapa contoh pengaruhnya seperti mengenal bahasa, sastra, sistem dewa-dewi, upacara keagamaan, dan mitologi. Bukti kehidupan sosial Kerajaan Tarumanegara yang telah dipengaruhi oleh budaya India dapat dilihat pada prasasti Kebon Kopi yang memuat dua kaki gajah Airwata dalam mitologi Hindu. Nah, gajah ini merupakan tunggangan Dewa Wisnu. Masuknya pengaruh dari India kemudian menyebabkan perkembangan pada kebudayaan masyarakat Tarumanegara. Sebagai contoh di bidang sastra, masyarakat mulai mengenal syair.
Hal ini dibuktikan dari beberapa prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang berbentuk cair, dengan menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Lalu selanjutnya ada kehidupan sosial budaya Kerajaan Tarumanegara. Kondisi sosial pada masa pemerintahan Raja Purnawarman terus meningkat dengan memperhatikan kedudukan kaum Brahmana sebagai tanda penghormatan kepada para dewa. Agama yang dianut oleh Raja Purnawarman dan rakyatnya adalah Hindu Siwa dengan kaum Brahmana sebagai pemegang peran penting dalam upacara. Sikap toleransi beragama pada masa ini cukup tinggi yang dibuktikan dengan adanya agama Buddha dan agama nenek moyang yaitu animisme. Lalu dari ketiga agama tersebut, agama Hindu merupakan agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat. Hal itu dapat diperkuat dengan adanya bukti-bukti prasasti dan arca. Kesimpulannya, agama yang dianut adalah agama Hindu seperti yang dianut oleh Purnawarman, agama Buddha meskipun hanya sedikit, dan juga penganut animisme dan dinamisme. Berdasarkan prasasti-prasasti yang ditemukan, dapat disimpulkan bahwa pada masa itu, Kerajaan Tarumanegara merupakan sebuah kerajaan yang besar dan cukup makmur, sekaligus memiliki kehidupan sosial budaya yang dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu-Buddha beserta kebudayaan lokal di Indonesia. Selanjutnya adalah kehidupan ekonomi Kerajaan Tarumanegara. Kehidupan ekonomi masyarakat Kerajaan Tarumanegara mengandalkan pertanian dan juga perdagangan. Hal ini dibuktikan dari isi prasasti Tugu mengenai penggalian Sungai Candrabaga dan juga Gomati. Penggalian kedua sungai ini merupakan bukti selain untuk menghindari banjir, tujuannya juga digunakan untuk kegiatan irigasi pertanian. Dalam catatan Fahien, seorang pedagang Tiongkok, disebutkan bahwa masyarakat di Kerajaan Tarumanegara memiliki mata pencarian sebagai petani, peternak, pemburu binatang, dan juga pedagang. Sedangkan beberapa komoditas perdagangan di kerajaan ini terdiri atas perak, kulit penyu, dan juga cula badak. Selain itu, kehidupan ekonomi masyarakat Kerajaan Tarumanegara berasal dari 3 sumber utama, yaitu perdagangan, pertanian, dan juga peternakan. Terdapat 3 sumber utama, yaitu pertama, perdagangan. Catatan Fahien, seorang musafir Cina, menyebutkan bahwa masyarakat Tarumanegara sudah melakukan kegiatan perdagangan. Barang yang diperdagangkan antara lain beras dan kayu jati. Sedangkan prasasti Tugu juga menyatakan Raja Purnawarman memerintahkan rakyatnya untuk membuat terusan sepanjang 6.122 tombak. Pembangunan terusan ini mempunyai arti ekonomis yang besar bagi masyarakat karena dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mencegah banjir serta sarana lalu lintas perdagangan antar daerah Kerajaan Tarumanegara dengan dunia luar, sekaligus dengan daerah-daerah di sekitarnya. Hasil kehidupan perekonomian masyarakat Kerajaan Tarumanegara berjalan dengan teratur. Yang kedua ada pertanian. Penggalian Sungai Candrabaga oleh Raja Purnawarman seperti yang telah diuraikan dalam prasasti Tugu juga dimaksudkan sebagai sarana pengairan bagi persawahan di Kerajaan Tarumanegara, di mana dalam hasil prasasti tersebut juga dijelaskan bahwa penduduk di sana hidup dari hasil pertanian. Yang ketiga ada peternakan. Sebagai selamatan atas penggalian Sungai Candrabaga, Raja Purnawarman memberi 1.000 ekor sapi kepada Raja Brahmana seperti yang tertera pada dalam prasasti Tugu. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Tarumanegara sudah mengembangkan peternakan yang baik sejak masanya. Lalu selanjutnya ada kehidupan politik Kerajaan Tarumanegara. Salah satu sumber sejarah yang mengungkap bagaimana kehidupan politik di Kerajaan Tarumanegara adalah naskah Wangsakerta. Di dalam naskah ini memuat nama raja-raja Tarumanegara yang jumlahnya dari berdiri hingga runtuh mencapai 12 raja. Menurut naskah Wangsakerta, Kerajaan Tarumanegara didirikan pada tahun 258 Masehi oleh Jayasingawarman. Raja pertama ini kemudian digantikan oleh putranya bernama Dharmayawarman. Raja ketiga sekaligus raja terkenal Kerajaan Tarumanegara bernama Purnawarman. Berdasarkan isi prasasti Tugu, pada masa pemerintahan Raja Purnawarman sering terjadi bencana alam berupa banjir, sehingga pada masanya ia pun memerintah rakyatnya untuk menggali sungai demi mengatasi masalah banjir tersebut. Selain itu, gambaran kondisi politik dari Kerajaan Tarumanegara dapat dilihat melalui peninggalan prasasti-prasasti. Dalam prasasti Ciaruteun atau Ciampea tertulis, inilah sepasang telapak kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu. Ialah telapak yang mulia Sang Purnawarman, Raja di negeri Taruma,
raja yang gagah berani di dunia. Selain ketiga raja di Kerajaan Tarumanegara tersebut, berikut ini adalah daftar silsilah Raja Tarumanegara versi naskah Wangsakerta yang meliputi pertama ada Jaya Singawarman yang menjabat dari tahun 358 hingga 382 Masehi. Yang kedua ada Raja Dharmaya Warman yang menjabat dari tahun 382 hingga 395 Masehi. Yang ketiga ada Raja Purnawarman yang menjabat dari tahun 395 hingga 434 Masehi. Yang keempat ada Raja Wisnuwardana yang menjabat dari tahun 434 hingga 455 Masehi. Yang kelima ada Raja Indrawarman yang menjabat dari tahun 455 hingga 515 Masehi. Yang keenam ada Raja Chandrawarman yang menjabat dari tahun 515 hingga 535 Masehi. Yang ketujuh ada Raja Suryawarman yang menjabat dari tahun 535 hingga 561 Masehi. Yang ke-8 ada Raja Kertawarman yang menjabat dari tahun 561 hingga 628 Masehi. Ada Sudawarman yang menjabat dari tahun 628 hingga 603 Masehi. Yang 10 ada Hariwang menjabat dari tahun 639 hingga 640 Masehi. Yang ke-11 ada Raja Naga Jayawarman 10 hingga 666 Masehi. Dan yang ke-12 atau yang terakhir adalah Raja Lingawan yang menjabat dari tahun 666 hingga 669. Selanjutnya adalah tanda-tanda Kerajaan Tarumanegara yang sudah dimulai sejak masa kepemimpinan Raja Sudawarman. Hal tersebut didorong oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama, Raja Sudawarman kurang peduli terhadap masalah yang terjadi di kerajaannya. Yang kedua, pada masa pemerintahan raja ini muncul pesaing Kerajaan Tarumanegara, yaitu Kerajaan Galuh. Raja terakhir Kerajaan Tarumanegara yang merupakan Linggawarman atau Raja ke-12 tidak memiliki putra, tapi dia memiliki dua orang putri, yaitu Manasih yang menikah dengan Tarusbawa yang merupakan raja pertama dari Kerajaan Sunda, sedangkan putri keduanya Sobakancana yang menikah dengan Dapuntah yang Srijaya Nasa, pendiri Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Galuh memutuskan untuk memisahkan diri dari Kerajaan Tarumanegara, dan yang terakhir adalah informasi yang didapat dari Prasasti Kota Kapur menyatakan bahwa Dapuntah yang Srijaya Nasa berupaya untuk melancarkan serangan kepada bumi Jawa karena dianggap tidak mau tunduk kepada Sriwijaya. Sehingga pada akhir masa pemerintahan Raja Tarumanegara terakhir, yaitu Linggawarman, Kerajaan Tarumanegara pun pecah menjadi dua, yaitu Kerajaan Sunda yang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Tarumanegara di bawah kekuasaan menantunya atau Tarusbawa, dan juga Kerajaan Galuh di bawah Renti Kandayun. Hingga kelak di bawah Sanjaya atau putra sana Raja ketiga Galuh, kedua kerajaan ini kemudian dipersatukan kembali. Namun hal ini terjadi pada tahun 732 Masehi. Lalu selanjutnya ada peninggalan sejarah Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama yaitu ada Prasasti Ciarutaun. Prasasti ini pertama kali ditemukan oleh pemimpin Bataviash Genutschap van Gunsten en Wetenschappen pada tahun 1863. Prasasti Ciarutaun terbuat dari batu berukuran 200 cm x 150 cm. Tulisan pada prasasti ini terdiri dari 4 baris yang ditulis dalam bentuk puisi India dengan menggunakan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Berikut ini bunyi isi prasasti Ciarutaun. Wikrantasya Wanipateh, Srimatah Punawarmanah, Tarumanegara Rendrasya, Wisnoriwa Padadwayam. Pada prasasti ini ada lukisan laba-laba dan telapak kaki. Dengan caput telapak kaki tersebut yang melambangkan kekuasaan Purnawarman dan pesannya menegaskan kedudukan sang raja sebagai penguasa sekaligus pelindung rakyat. Dan yang kedua ada prasasti Tugu. Prasasti ini merupakan prasasti terpenting dan terpanjang dari Raja Purnawarman yang waktu itu sudah bertahta selama 22 tahun. Dalam prasasti ini disebutkan mengenai pembangunan saluran air yang panjangnya sepanjang 6.112 tombak yang setara dengan 11 km. Aliran air itu diberi nama Gomati yang dibangun dalam waktu 21 hari. Yang
ketiga ada prasasti kebun kopi. Prasasti kebun kopi ditemukan di perkebunan kopi di Kampung Muara Hilir, Bogor. Isi prasasti kebun kopi ini adalah tulisan huruf Pallawa dengan menggunakan bahasa Sanskerta. Kalimat yang tercetak pada prasasti kebun kopi adalah Jaya Visalasya, Tarumadrisaya, Hastina, Airwa, Tabasya, Wibatidam Padayayam. Arti dari kalimat tersebut adalah di tempat ini, di sini kelihatannya terdapat gambar sepasang kaki telapak kaki yang mirip dengan Airawata, gajah yang amat sangat kuat, penguasa di Taruma atau lebih dikenal Tarumanegara dan kejayaan kerajaan. Airawata sendiri adalah gajah kendaraan Dewa Indra, Dewa Cuaca, dan Dewa Kayangan. 4. Candi Serut. Pada saat ditemukan, kondisi candi sudah cukup rusak dan miring, sehingga diduga roboh. Oleh sebab itu, penggalian candi ini hanya dilakukan hingga bagian pinggiran dindingnya saja supaya mengurangi kerusakan pada candi tersebut. Yang kelima ada Candi Jiwa. Pemunggaran candi ini dilakukan mulai tahun 1996 hingga 2001. Candi Jiwa ini terletak pada 2 meter di bawah permukaan tanah dan tidak memiliki anak tangga. Tersebut memang bukan dibuat untuk upacara, namun digunakan untuk bersembahyang di Yang keenam adalah Arca Wisnu Cibuaya I. Arca yang berasal dari abad ke-7 ini dianggap dapat melengkapi prasasti peninggalan Purnawarman. Hal ini membuktikan adanya aliran seni di Jawa Barat. Arca Wisnu Cibuaya I memiliki persamaan dengan arca yang ditemukan di Semenanjung Melayu, Siam, dan juga Kamboja. Selain itu, arca ini juga mempunyai persamaan dengan langgam seni Pallawa yang berasal dari India Selatan. Yang ketujuh adalah Arca Wisnu Cibuaya II. Arca Wisnu Cibuaya II diyakini berusia sangat tua karena persamaan yang ditemukan dengan arca seni Pala pada abad ke-7 dan juga ke-8. Yang ke-8 adalah Candi Sumur. Jadi bangunan ini terletak di tengah sawah dan pertama kali diekskavasi oleh Puslit Arkenas pada tahun 1992. Penggalian tersebut menghasilkan temuan bangunan bata dengan bentuk persegi panjang seperti pada gambar di samping. Lalu yang ke-9 ada Prasasti Pasir Awi. Prasasti ini yang dipahat pada batu alam ini juga ditemukan oleh N.W. Huppermans pada tahun 1864. Dan lokasinya berada di kawasan hutan perbukitan Cipamingkis, Kabupaten Bogor. Prasasti Pasir Awi ini berpahatkan gambar dahan dengan ranting dan dedaunan, serta buah-buahan dengan gambar sepasang telapak kaki. Dan yang terakhir ada Candi Situs Batu Jaya. Bangunan ini terletak di wilayah Karawang, Jawa Barat dengan luasnya mencapai 5 km persegi. Persebaran candi di situs ini telah ditemukan pada 46 titik, namun tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada yang terpendam dalam tanah. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Saya mau nanya, kenapa? Tunggu sebentar. Kenapa salah satu sumber dari? Cut. Kenapa salah satu sumber perekonomian utama Kerajaan Tarumanegara itu berasal dari sektor pertanian? Oke, aku bantu jawab ya. Jadi, kalau Kerajaan Tarumanegara sendiri kan terletaknya di sekitar sumber mata air atau contohnya itu kita bisa ambil ada Sungai Candrabaga. Jadi Sungai Candrabaganya ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sana untuk dijadikan sebagai sumber irigasi pertanian. Jadi masyarakat-masyarakat di sana ini bisa tercukupi untuk masalah sektor pertanian mereka karena adanya sumber irigasi yang berasal dari sungai-sungai tersebut. Oh gitu. Oke, makasih. Tapi aku punya pertanyaan lain nih. Jadi ini pertanyaanku udah banyak ya sebenarnya. Nilai-nilai apa saja yang mungkin bisa diambil dari kepemimpinan Raja Purnawarman? Karena tadi kan lebih dibahas ke Raja Purnawarman ya. Ya, saya bisa bantu jawab, yaitu nilai-nilainya ada. Yang pertama ada Raja Purnawarman adalah raja yang religius. Ya, contohnya ada
Dia mengadakan upacara kurban dengan persembahan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Yang kedua, Raja Purnawarman sangat mengutamakan kesejahteraan rakyatnya, yaitu dengan membangun sungai Gomati. Dan yang ketiga, Raja Purnawarman adalah raja yang menerapkan toleransi beragama, yaitu dengan adanya 3 agama pada zamannya, yaitu Hindu, Buddha, dan juga aliran animisme atau yang disebut dengan agama kotor oleh Fahyan. Sekian, terima kasih. Oke, makasih. Wah, agama kotor ya. Oh, oke. Tadi ada mention tentang Fahyan ya. Fahyan kan dikatakan di PPT tadi berasal dari Tiongkok. Terus dia bilang ada kayak, dia tuh kayak semacam bikin catatan gitu kan. Kok dia bisa punya catatan mengenai Kerajaan Tarumanegara, terutama kayak tentang aktivitas masyarakatnya? Jadi yang pertama kita tuh harus kenal Fahyan itu siapa. Jadi Fahyan itu seorang biku dari Tiongkok yang mempelajari kayak budaya-budaya agama Buddha tapi kayak di negara lain. Jadi jadi Fahyan itu menjelajah ke negara lain buat mencari tahu apa sih peninggalan apa aja sih yang yang bercorak agama Buddha gitu. Jadi sebelum Fahyan terdampar di Nusantara, di Pulau Jawa, Fahyan itu sebenarnya di India dulu. Di India mereka kan di India juga maksudnya ada agama Buddha, dan di sana tuh dia mencari dan mencatat kayak tempat-tempat sakral atau tempat atau benda sakral yang berhubungan dengan agama Buddha di India. Nah, singkat cerita, Fahyan tuh tidak bisa balik ke Tiongkok, terus akhirnya terdampar di Nusantara. Jadi akhirnya pas dia datang ke Nusantara ini, dia melihat ada kerajaan Tarumanegara ini. Dan kerajaan Tarumanegara ini dia juga kayak bilang kalau misalnya kerajaan Tarumanegara ini corak utamanya itu agama Hindu Wisnu. Tapi ada juga beberapa yang agama Buddha namun masih minoritas. Jadi dia tetap catat gitu kayak ini kerajaannya kerajaan Tarumanegara tuh gini, masyarakatnya tuh gini. Jadi kayak kita punya catatannya dari Fahyan. Wow, oke. Keren ya Fahyannya ya. Oke, makasih. Maaf agak banyak nanya. Baik, sekian dari presentasi kami hari ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Makasih. Dadah.